Alhamdulillah, pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Mekah. Untuk Wah, pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci. alhamdulillah, Dirubah alhamdulillah. undang-undangnya khusus untuk kita. Kita Masya negara Allah, pertama. Masya Allah. Ini rezeki diberikan oleh kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia pastinya. Setelah beberapa waktu lalu, kita melihat Indonesia berperan penting di balik perjanjian perdamaian Gaza, dengan Prabowo juga tampil sebagai pembicara ketiga di sidang PBB ke-80 di New York, yang menegaskan posisi penting kita di dunia. Baru-baru ini, Indonesia kembali menunjukkan kekuatan soft power-nya, saat seperti dijelaskan Presiden Prabowo, Indonesia resmi menjadi negara pertama yang diizinkan membangun kampung haji di Mekah, Arab Saudi. Tentu ini bukanlah capaian yang mudah, karena sebelumnya, Arab tidak mengizinkan negara lain memiliki lahan di Tanah Suci. Namun berkat lobby dan sebagainya, Indonesia akhirnya jadi negara pertama yang mendapatkan keistimewaan tersebut. Di mana tentu saja hal itu bakal memberikan dampak positif untuk Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam catur geopolitik dunia internasional. Kenapa? Berikut rangkuman selengkapnya. Aduh, Sejak resmi dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto bergerak cepat membangun diplomasi lintas blok, bukan hanya ke satu arah, tapi ke semua kutub kekuatan dunia. Dalam waktu singkat, ia telah mengunjungi Rusia untuk bertemu salah satu kekuatan besar di blok timur, Putin, lalu ke Eropa, kemudian ke Tiongkok, hingga menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat. Dengan kita melihat, Trump cukup sering memuji Presiden RI tersebut. Langkah-langkah tersebut tentu bukan sekedar kunjungan seremonial, melainkan bagian dari strategi besar Indonesia untuk menjadi penengah global dan memainkan perannya sebagai negara non-blok yang disegani dunia. Hasilnya, peran Indonesia pun mulai terasa di balik layar. Terbaru, Indonesia bahkan jadi bagian penting di balik perjanjian damai Gaza. Prabowo adalah satu dari beberapa pemimpin negara Muslim yang ikut mendiskusikan poin-poin perdamaian bersama Trump. Sebelum di Mesir, Presiden Prabowo juga ikut menandatangani perjanjian damai yang membuka gencatan senjata di jalur Gaza. Ya, dengan peran aktif itulah Indonesia semakin banyak mendapatkan kepercayaan internasional. Dan terbaru, muncul kabar diplomatik yang besar saat Prabowo menjelaskan Arab Saudi akhirnya memberikan izin pada Indonesia untuk memiliki lahan di Tanah Suci. Ini adalah sesuatu yang luar biasa saat ia menyebut bahwa perubahan regulasi di Arab Saudi bahkan harus dilakukan agar Indonesia bisa memiliki lahan untuk proyek yang disebut Kampung Haji Indonesia di dekat Masjidil Haram. Alhamdulillah, pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Mekah. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci. Dirubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama. Masya Allah, Masya Allah. Sebagai info, jika Indonesia bisa memiliki kampung haji sendiri di Tanah Suci, maka akan banyak manfaat yang didapatkan. Di antaranya, pertama, meningkatkan efisiensi haji. Seperti kita tahu, selama ini jutaan jamaah Indonesia harus menyewa hotel dan layanan logistik dari perusahaan lokal di Arab Saudi. Hal ini sering membuat biaya tinggi, koordinasi sulit, dan kualitas pelayanan tidak seragam. Nah, dengan adanya Kampung Haji Indonesia di Mekah, Indonesia bisa memiliki pusat layanan haji sendiri, memastikan akomodasi, kesehatan, dan logistik jamaah bisa dikelola langsung oleh Indonesia, dan mengurangi ketergantungan terhadap penyedia jasa asing, di mana hal ini bisa meningkatkan efisiensi biaya haji dari sebelumnya. Saya minta biaya haji harus terus turun, ya, bisa dengan efisiensi.
bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Kedua, hubungan diplomatik. Dengan keberadaan kampung haji di Tanah Suci, hal itu juga berfungsi sebagai simbol persahabatan strategis antara Jakarta dan Riyadh. Arab Saudi selama ini sangat ketat soal kepemilikan tanah di kota suci. Jadi, izin pembangunan kawasan ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan kerajaan Arab terhadap Indonesia, di mana hal tersebut juga secara langsung mempererat hubungan politik dan keagamaan dua negara. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Jadi hubungan politik semakin membaik. Keempat, mendorong semakin ekonomi bagus. Indonesia. Jadi rencananya di dalam kampung haji nanti akan ada rumah sakit Indonesia, hotel dan akomodasi milik BUMN, hingga pusat UMKM halal, kuliner dan produk haji buatan Indonesia. Artinya, proyek ini akan menjadi ekosistem ekonomi syariah global di jantung dunia Islam, di mana secara langsung juga bakal menjadikan Indonesia pemain aktif dalam industri haji global yang nilainya mencapai ratusan miliar dolar setiap tahun. Dan pada akhirnya, bagi para jamaah haji, biaya bisa lebih terkontrol karena sebagian layanan disediakan sendiri oleh pemerintah. Pelayanan lebih cepat dan aman karena tenaga kerja berasal dari Indonesia. Para jamaah juga bakal merasakan haji di rumah sendiri di Tanah Suci dengan menu, bahasa, dan budaya yang familiar. Ya, ini bagus. Dan pada akhirnya, waktu tunggu haji juga bisa dipersingkat. Gak lagi nunggu sampai puluhan tahun, tapi bisa terus dipersingkat. Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari tunggu 40 tahun, sekarang bisa hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga. Kita berusaha 26 tahun kan lama tuh. untuk memotong lebih. Semoga dipanjangkan usia ya, alhamdulillah, kesehatan insya Allah. Ya, apa yang telah kita lihat adalah wajah baru diplomasi Indonesia, soft power, moral, dan kepercayaan. Analisis menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya dihitung, tapi diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan baru di dunia. Di bawah Prabowo, diplomasi Indonesia aktif. Seperti headline yang dituliskan oleh Antara, 1 year on, Prabowo puts Indonesia in the global spotlight. Atau 1 tahun Prabowo membawa Indonesia jadi sorotan global. Sebagai info, dalam 12 bulan ini, Prabowo telah melakukan setidaknya 15 kunjungan kenegaraan ke 24 negara, termasuk Rusia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Brazil, dan Tiongkok. Ia bertemu dengan para pemimpin dunia seperti Presiden Rusia Putin, Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kunjungannya ke New York September lalu untuk menghadiri sidang umum PBB ke-80 juga menarik perhatian internasional. Saat ia mengakhiri ketidakhadiran kepala negara Indonesia selama 1 dekade di KTT global tersebut. Di sana, Prabowo menempatkan kemerdekaan Palestina di garis depan agenda diplomatik Indonesia, menegaskan kembali dukungan untuk solusi dua negara dan menekankan bahwa kedaulatan Palestina dan keamanan Israel harus dijamin demi perdamaian abadi. Ia juga menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap PBB dan multilateralisme, sebuah sinyal yang menggembirakan di tengah kemunduran global dari kerjasama internasional oleh negara-negara besar. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Sekali lagi, inilah wajah baru diplomasi Indonesia. Bukan lagi hanya bicara kekuatan militer atau ekonomi, tapi soft power, kekuatan moral, kepercayaan, dan kemanusiaan. Ketika dunia tengah terbelah oleh kepentingan dan konflik, Indonesia justru tampil dengan wajah yang berbeda, menawarkan jalan damai dan dihormati karena komitmennya terhadap keadilan global. Dari Sharm el-Sheikh, di mana Prabowo ikut mendorong gencatan senjata Gaza, hingga ke podium sidang umum PBB di New York, itulah diplomasi moral yang kini menjadi wajah baru Indonesia di dunia internasional. Dan kini, ketika Arab Saudi memberikan izin khusus agar Indonesia memiliki lahan di Tanah Suci Mekah, itu bukan hanya tentang proyek kampung haji, tapi simbol kepercayaan luar biasa dari dunia Islam terhadap bangsa ini. Nah, itu tadi kita lihat soft power yang dimiliki oleh Indonesia atas usaha khususnya Presiden Pak Prabowo.
gimana ya, punya strategi politik Pak Prabowo ini luar biasa, menggunakan pintu kedamaian dan keamanan untuk memastikan bahawa Indonesia kelihatan berperanan dalam kancah politik dunia pastinya. Dan perkara pertama yang dilakukan oleh Presiden Pak Prabowo setelah dilantik jadi presiden, terus membuat hubungan atau menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara yang mempunyai kekuatan ekonomi, mempunyai kekuatan masing-masing di setiap benua. Dan itu sesuatu yang sangat bijak dan pastinya memberikan satu pandangan yang positif. Negara-negara luar memandang itu sebagai sebuah satu yang positif untuk Indonesia punya presiden seperti Presiden Pak Prabowo. Dan akhirnya dan kita melihat menjadi peranan dalam membentuk keamanan dan sebagainya dalam isu-isu politik yang sangat-sangat sangat penting sekarang ini adalah menjalinkan kerjasama diplomasi antara banyak negara-negara agar memastikan negara kita itu tidak terkecuali dalam berperan dalam mewujudkan keamanan dalam seluruh dunia pastinya. Dan kita melihat soft power yang digunakan oleh Presiden Pak Prabowo ini sangat-sangat memberikan impak yang sangat positif untuk negara Indonesia pastinya. Dan dapat lahan pertama negara yang mendapat keizinan untuk buat lahan atau mendapat lahan di tanah suci, mendapat tanah di tanah suci itu bukan sesuatu yang mudah, tapi diberikan keizinan untuk buat perkampungan haji Indonesia di Kota Mekah, pastinya sesuatu yang sangat-sangat membanggakan. Dan kita mengharapkan agar dapat mengurangkan kos perbelanjaan haji, dapat singkatkan waktu untuk menunggu untuk tunaikan haji dari 40 tahun kepada 26 tahun dan sebagainya. Dan selepas ini mungkin membaik pulih lagi semasa musim haji untuk rakyat Indonesia pastinya. Kalau menurut teman-teman asli channel ini kayak gimana ya? Pasti seru menerima keizinan untuk punya kampung haji di Mekah. Kita komen di bawah pandangan teman-teman asli channel ini setelah kita nonton video itu tadi bareng ya. Sampai ketemu lagi insyaAllah dalam video. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.